cerita yang lucu dan menarik yang insya Allah kita dapat iktibar daripada kisah ini. Sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis, oleh karena itu mari kita simak apa yang menjadi penyebab seorang hamba itu sehingga ia menangis dan tangisannya didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kaum muslimin, saudara-saudaraku dimanapun anda berada, rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat serta maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kali ini pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang nanti akan terjadi di yaumul qiyamah, yaitu seorang hamba yang menangis dan tangisannya didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ini memang kisah termasuk kisah yang lucu atau cerita yang lucu dan menarik yang insya Allah kita dapat iktibar daripada kisah ini. Sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis, oleh karena itu mari kita simak apa yang menjadi penyebab seorang hamba itu sehingga ia menangis dan tangisannya didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja'a fil khabar, datang sebuah kabar berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yu'ta bi 'abdin yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat ada seorang hamba yang didatangkan. Setelah itu wa tu'radu sayyi'atuhu, ia diperlihatkan atas perbuatan-perbuatan buruknya, perbuatan-perbuatan jeleknya selama di alam dunia. Ketika ia sedang menonton perbuatan buruknya, perbuatan jeleknya, perbuatan hinanya, perbuatan cacatnya selama di alam dunia, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba itu, amastahaita minni idz asaitani, apakah engkau tidak malu dariku ketika engkau berbuat maksiat itu? Apakah engkau tidak malu ketika engkau berbuat maksiat itu? Apakah engkau tidak malu dariku? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala ke hamba ini. Bagaimana jawaban daripada hamba ini? Ternyata fayarfa'ul 'abdu sautahu bibukain syadid. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya tangisanlah yang keluar darinya karena saking malunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ia sedang melihat apa yang pernah ia kerjakan selama di alam dunia. Lalu ia menangis sejadi-jadinya, sedahsyat-dahsyatnya, dengan cucuran air mata yang begitu melimpah. Fayaqulullahu ta'ala ihfaz sautaka hatta la yasma'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa la ya'rifa. Jagalah suaramu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba ini. Jagalah suaramu, jangan kenceng-kenceng kamu menangis. Jagalah suaramu, jangan sampai tangisanmu terdengar dan diketahui oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba itu supaya jangan keras-keras menangis. Sudahilah menangis itu, jangan sampai tangisanmu hamba didengar oleh baginda, didengar oleh sang kekasih Allah, yakni Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ia tahu atas tangisanmu itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Ani satartuha, karena orang itu tidak berhenti menangis. Ani satartuha fid dunya wa ana aghfiruhal yaum. Sesungguhnya aku dulu menutupimu dari perbuatan jelek itu, dari perbuatan buruk itu, dari perbuatan tercelakmu itu selama di alam dunia, sehingga orang lain tidak tahu kejelekanmu, sehingga orang lain tidak tahu perbuatan burukmu, sehingga orang lain tidak tahu aib yang kamu lakukan. Kami tutup aibmu, kami tutup perbuatan burukmu, kami tutup perbuatan jelekmu dulu ketika di dunia, dan hari ini kami akan mengampuni dosamu.
aibmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau dulu engkau kututupi daripada pandangan orang lain atas kesalahanmu, hari ini engkau akan kuampuni atas dosa-dosamu. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istilah Sundanya pangolo-ngolo untuk orang ini agar berhenti menangis. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan, dulu kau di dunia kami tutupi segala aibmu, kami tutupi segala kesalahanmu dari pandangan orang lain, sehingga engkau terlihat sempurna, sehingga engkau terlihat hebat di pandangan orang lain. Dan hari ini, hari yaumul qiyamah, kami akan mengampuni dosa-dosamu, kata Allah. Tetapi hamba ini fayabki asyaddu minhu min farahi, bukan malah diam, bukan malah berhenti dari menangisnya, malah ia lebih menjadi-jadi, lebih dahsyat menangisnya, lebih kencang nangisnya, karena sangat bahagia ketika mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dulu di dunia menutupi aibnya dan sekarang Allah mengampuni dosa-dosanya. Ia malah menangis harus sejadi-jadinya, lebih kencang daripada yang tadi. Fayasma'u Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tangisan ini terlanjur didengar oleh baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun ia meminta atau berdoa kepada Allah, Ilahi anta arhamur rahimin, habhuli, kata Nabi, wahai Tuhanku, engkau adalah zat yang arhamur rahimin, yang maha welas asih, engkau adalah zat yang maha penyayang, berikanlah ia hamba itu kepadaku, berikanlah ia kepadaku, kata baginda kita. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjawab dari pintaan baginda itu, wahabtuhu laka wala tahzan ya habibi, kami memberikan dia kepada, kami serahkan hamba ini kepadamu, silakan, tergantung kamu mau bagaimanapun, mau dimasukkan ke surga atau gimana pun silahkan, kami berikan nasib hamba ini kepadamu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah engkau bersedih hati, janganlah engkau merasa prihatin, wahai kekasihku. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa menjaga perasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala dari Nabi kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat baginda kita yang kedengaran menangis kenceng nanti di yaumul qiyamah, ia akan diberikan kepada nabinya sendiri, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, hatur nuhun, hatur thank you, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.